Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Jadi hari ini kita akan bahas tentang hubungan struktur aktivitas dari senyawa pemblok adrenergik. Senyawa pemblok adrenergik juga disebut dengan antiadrenergik atau adrenolitik dan simpatolitik, yang merupakan senyawa yang secara selektif menghambat respons tertentu dari rangsangan simpatetik atau memblok efek yang dihasilkan oleh senyawa simpatomimetik. Nah, senyawa antiadrenergik ini mempunyai mekanisme kerja yang berbeda-beda. Yang pertama adalah berinteraksi dengan reseptor yang khas. Contohnya adalah obat pemblok alfa adrenergik yang memblok efek rangsangan pada alfa reseptor. Kemudian yang kedua adalah obat pemblok beta adrenergik yang memblok efek rangsangan pada beta reseptor. Yang kedua, menghambat enzim yang terlibat pada proses biosintesis norepinefrin. Contohnya adalah metil dopa yang menghambat enzim dopamin, dopa dekarboksilase, kemudian alfa metil tirosin yang menghambat enzim tirosin dekarboksilase. Kemudian yang ketiga adalah mencegah pelepasan norepinefrin dari tempat penyimpanan pada ujung syaraf simpatetik. Contohnya adalah obat pemblok saraf adrenergik. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi tempat penyimpanan dari katekolamin, contohnya adalah reserpin. Nah, senyawa pemblok adrenergik ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu senyawa pemblok alfa adrenergik yang disebut dengan alpha blocker, senyawa pemblok beta adrenergik yang disebut dengan beta blocker, kemudian beta blocker dengan aktivitas alpha blocker, transmitter katekolamin palsu, dan senyawa pemblok syaraf adrenergik. Kemudian yang pertama, kita masuk yang pertama, yaitu senyawa pemblok alpha adrenergik. Nah, senyawa ini digunakan untuk meringankan beberapa penyakit perifer seperti sindrom Raynaud, akrosianosis, plebitis, frostbite, dan plebotrombosis. Nah, mekanisme kerjanya adalah sebagai antagonis kompetitif terhadap amin biogenik seperti norepinefrin pada reseptor alfa adrenergik. Contohnya adalah alkaloida indoletilamin, turunan imidazolin, turunan benzodioksan, dan turunan quinazolin. Kemudian yang kedua adalah sebagai antagonis non-kompetitif terhadap norepinefrin, contohnya adalah beta haloetilamin, dan yang ketiga adalah relaksasi secara langsung otot polos arteriola, contohnya adalah turunan quinazolin. Yang pertama adalah alkaloida indoetilamin. Contohnya itu adalah dihidroergotamin mesilat, ergotamin tartrat, ergotamin maleat, metil ergometrin maleat, metisergit maleat, metergolin, disergolin, dan yohimbin. Nah, alkaloida ergot ini didapatkan dari tanaman Claviceps purpurea dan mempunyai efek farmakologi yang bervariasi. Nah, kita bisa melihat struktur alkaloida ergot pada gambar berikut, seperti ini gugus alkaloida ergotnya.
Dan berikut nama-nama obatnya. Nah, adapun contoh dari alkaloida endoetilamin ini adalah yang pertama kelompok ergotamin dan ergotoksin, ya, yang merupakan mempunyai aktivitas pemblok alfa adrenergik yang lebih banyak digunakan sebagai anti migrain karena efek vasokonstriksinya. Kemudian dihidroergotamin, senyawa ini dia lebih aktif ya sebagai alfa antagonis dibanding senyawa induknya, tetapi efek vasokonstriksinya itu lebih rendah. Kemudian ergoloid mesilat bekerja dengan antagonis reseptor alfa adrenergik di otak dan agonis reseptor dopaminergik serta serotoninergik, ya. Serotonin, ya, neurotransmitter dopamin dan serotonin. Kemudian ergometrin dan metil ergometrin itu tidak menunjukkan aktivitas pemblok alfa adrenergik, tetapi ini dapat digunakan untuk oksitosik, yaitu untuk merangsang kontraksi uterus atau rahim. Nah, kemudian berikutnya adalah nisergolin, yaitu turunan semisintetik dari alkaloida ergot yang mempunyai efek vasodilatasi pusat dan juga pada perifer. Kemudian adalah yang kedua, yaitu turunan imidazolin. Nah, turunan ini mempunyai aktivitas alfa 1 dan alfa 2 antagonis dan digunakan sebagai antihipertensi dan pembantu diagnosa pada feokromositoma, ya. Contohnya itu adalah pentolamin mesilat dan tolazolin HCl, di mana untuk pentolamin mesilat ini merupakan garam yang mudah larut dalam air dan stabil, dan sediaannya itu adalah sediaan injeksi dengan dosis intravena 5-10 mg. Sedangkan tolazolin HCl mempunyai efek alfa antagonis yang relatif lemah dan efek agonisnya itu seperti histamin atau asetilkolin yang dapat menunjang aktivitas vasodilatasi perifer, ya. Sediaannya itu ada pada sediaan oral, ya, dengan dosis 50 mg dalam dosis terbagi 4. Kemudian yang ketiga adalah turunan beta haloalkilamin. Nah, turunan beta haloalkilamin ini bekerja sebagai senyawa pengalkilasi, ya. Nah, adapun mekanisme kerjanya adalah sebagai antagonis non-kompetitif terhadap norepinefrin. Nah, efek turunan ini merupakan simpatektomi kimia, ya, karena dapat memblok secara selektif respons rangsangan otot polos dan miokardium. Nah, untuk turunan beta haloalkilamin ini, ya, nah, adanya gugus X yang mudah lepas pada strukturnya itu bisa menyebabkan terjadinya siklisasi yang bisa membentuk ion imonium reaktif, ya. Nah, di mana ion reaktif tersebut dapat mengalkilasi gugus nukleofil reseptor seperti anion fosfat atau karboksilat makromolekul, yaitu diantaranya alfa adrenergik, ya, yang dapat membentuk ikatan kovalen yang stabil. Nah, kemudian berikutnya adalah turunan hydrazinophthalizin. Nah, mekanisme kerjanya itu adalah menimbulkan relaksasi secara langsung pada otot polos arteriola sehingga terjadi vasodilatasi pada pembuluh arteri perifer. Nah, turunan dari senyawa-senyawa ini digunakan sebagai antihipertensi, yaitu hidralazin HCl, kemudian dihidrolazin sulfat dan minoxidil, ya. Ini biasanya disebut juga dengan senyawa-senyawa vasodilator karena yang tadi, ya, karena bisa menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh arteri dan perifer. Kemudian yang kelima adalah turunan quinazolin.
Nah, mekanisme kerja dari turunan quinazolin ini itu disebabkan oleh sifat antagonis kompetitif ya terhadap katekolamin atau norepinefrin yang merupakan alfa 1 adrenoseptor yang khas ya dan sifat memblok rangsangan alfa 1 reseptor. Nah, norepinefrin ini yang dilepaskan kemudian berinteraksi dengan alfa 2 reseptor. Nah, turunan ini digunakan sebagai obat antihipertensi ya, contohnya prazosine HCl, ya, kemudian doxazosine mesilat, bunazosine HCl dan terazosine. Ini adalah alfa adrenergic. Kemudian yang kedua adalah senyawa pemblok beta adrenergic. Nah, senyawa pemblok beta adrenergic ini sering pula disebut dengan beta blocker. Ya, adalah senyawa yang dapat memblok secara langsung reseptor beta adrenergic. Nah, adapun mekanisme kerja dari beta blocker ini adalah beta blocker bekerja sebagai antagonis kompetitif terhadap norepinefrin pada beta reseptor ya, antagonis kompetitif dari norepinefrin ya. Kita ketahui bahwa norepinefrin itu adalah suatu neurotransmitter dari sistem persarafan adrenergik ya atau simpatik. Nah, menurut Belau ya bahwa efek pemblokan beta reseptor itu terjadi karena adanya substituen yang besar pada atom nitrogennya. Nah, yang kemudian dapat mengikat cincin adenin dari ATP ya, di mana nanti substituen tersebut itu dapat mencegah proses alih proton dengan menggantikan cincin adenin dari tempat pengikatan pada permukaan reseptor. Nah, senyawa pemblok beta adrenergic ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan aryl etanol amin dan turunan aryl oksipropanolamin. Yang pertama adalah turunan aryl etanol amin ya. Nah, turunan aryl etanol amin ini mempunyai struktur dasar yang kita bisa lihat pada gambar ya, di mana R-nya itu adalah cincin lain atau substituen yang dapat meningkatkan sifat hidrofobik dan interaksi obat dengan tempat reseptor. Dan yang kedua adalah R-aksen adalah atom hidrogen atau gugus metil CH3. Nah, kita bisa melakukan modifikasi pada rumus struktur dasar dari aryl etanol amin ini ya dengan menggunakan struktur dasar isoproterenol ya untuk mendapatkan senyawa pemblok beta adrenergic yang lebih kuat. Nah, modifikasi tersebut yang pertama adalah kita bisa mengganti gugus hidroksikatekol dengan klorida yang kemudian akan menghasilkan dikloroisoproterenol yang mempunyai aktivitas beta blocker. Nah, kemudian mengganti gugus 3,4 dihidroksikatekol yang kaya elektron ya dengan gugus fenil yang juga kaya elektron. Nah, ini akan menghasilkan senyawa pronetalol dengan aktivitas beta blocker yang lebih besar dibandingkan dengan dikloroisoproterenol. Yang ketiga adalah senyawa N,N disubstitusi tidak aktif sebagai beta blocker. Yang keempat adalah adanya gugus alfa metil, bisa itu menurunkan aktivitas beta blockernya. Yang kelima, aktivitas dapat dipertahankan bila gugus fenetil, hidroksifenetil atau metoksifenetil ditambahkan pada gugus amin ya. Substituen alkil siklik pada gugus amin lebih baik dibandingkan dengan substituen rantai terbuka. Nah, kemudian panjang rantai substituen pada amin mungkin diperluas sampai 4 atom C tanpa ujung fenil. Nah, penambahan atom C juga antara cincin naftil dengan gugus lain akan menurunkan aktivitasnya. Perubahan pada posisi alfa naftil ke beta naftil akan mempertahankan aktivitas ya. Kemudian reduksi salah satu cincin menghasilkan dua analog tetralin lain dan tidak mempengaruhi aktivitas. Dan mengganti gugus aromatik fenantren dengan gugus antrasen itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian turunan aryl oksipropanolamin ya. Naftil oksipropanolamin ini mempunyai aktivitas beta blocker yang dimana 10-20 kali lebih besar dibandingkan dengan pronetalol dan tidak menimbulkan efek karsinogenik. Nah, selain itu juga
didapatkan bahwa substituen pada cincin naftil ini lebih banyak terletak pada posisi alfa dibanding pada posisi beta. Nah, pada umumnya beta blocker ini mempunyai aktivitas agonis parsial, ya, di mana aktivitas simpatomimetik intrinsik ya, yang kadang-kadang kemudian diperlukan ya untuk menghindari terlalu besarnya tekanan pada otot jantung ya, ataukah bisa menjaga efek inotropi. Nah, contoh dari beta blocker yang mempunyai aktivitas agonis parsial ini adalah acebutolol, alprenolol, oxprenolol, dan propranolol. Nah, turunan beberapa beta blocker dapat menimbulkan aktivitas stabilisasi membran. Contohnya adalah acebutolol, alprenolol, oxprenolol, dan propranolol. Nah, turunan aril oksipropanolamin ini juga lebih banyak yang mempunyai cincin fenil tersubstitusi dibanding cincin naftil. Nah, substitusi gugus metil, kloro, metoksi atau nitro ini kebanyakan pada posisi 2 dan 3 ya, hanya sebagian kecil pada posisi 4. Nah, turunan 3,5 disubstitusi mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan dengan turunan 2,6 disubstitusi maupun 2,3,6 trisubstitusi. Nah, ini disebabkan karena adanya efek halangan ruang terhadap rantai samping. Nah, contoh obat ini adalah oxprenolol dan alprenolol. Nah, obat-obat beta blocker itu digunakan pada umumnya ya, atau terutama pada angina pectoris, kemudian aritmia tertentu dan hipertensi sistemik. Selain itu juga digunakan untuk pengobatan kelainan jantung yang lain seperti fibrilasi atrial, kardiomiotropi, hipertrofi, payah miokardial, dan takikardi sinus, serta untuk pengobatan hipertensi dalam mata, mencegah migrain, kemudian feokromasitoma dan tremor esensial. Berdasarkan keselektifannya, obat jantung dibagi menjadi dua, yaitu obat jantung selektif, yaitu beta 1 blocker. Contohnya adalah acebutolol, atenolol, metoprolol, tartrat, dan bisoprolol. Dan obat jantung yang tidak selektif yang bekerja dengan memblok kedua reseptor, yaitu beta 1 dan beta 2 reseptor. Contohnya adalah alprenolol, carteolol, propranolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, dan timolol. Nah, keuntungan penggunaan obat jantung selektif itu adalah tidak menimbulkan efek samping bronkospasma ya, karena dia tidak menekan beta 2 blocker yang ada kaitannya dengan efek bronkospasma. Nah, beta blocker juga digunakan untuk mencegah migrain dan pengobatan glaukoma. Contohnya adalah atenolol, metoprolol, propranolol, dan timolol. Nah, untuk beta blocker yang biasanya digunakan untuk glaukoma itu contohnya adalah carteolol, pindolol, dan timolol. Nah, ini kita bisa lihat di sini struktur kimia dari senyawa-senyawa beta blocker beserta dengan namanya dan juga dosisnya ya. Nah, untuk acebutolol itu bekerja terutama dengan sebagai antagonis beta 1 reseptor, selektif pada jantung dan tidak menimbulkan efek bronkospasma dan brakikardi. Tersedia dalam dosis 400 sampai 800 mg 1 kali sehari. Kemudian atenolol merupakan antagonis beta 1 reseptor selektif pada jantung yang digunakan untuk mengontrol kondisi hipertensi dan angina pectoris ya. Tersedia dalam dosis 50 sampai 100 mg 1 kali sehari. Kemudian metoprolol tartrat merupakan antagonis beta 1 reseptor selektif pada jantung yang digunakan untuk mengontrol hipertensi ya, juga untuk angina pectoris dan juga untuk pencegahan migrain. Tersedia dalam dosis 100 sampai 200 mg 1 kali sehari. Kemudian bisoprolol hemifumarat
juga merupakan antagonis beta 1 reseptor selektif pada jantung yang digunakan untuk mengontrol kondisi hipertensi dan angina pectoris. Tersedia dalam dosis 5 mg 1 kali sehari. Kemudian alpranolol ya, digunakan untuk mengontrol hipertensi, angina pectoris dan takiaritmia supraventrikular ya. Tersedia dalam dosis 50 mg dalam dosis terbagi 4. Nah, kemudian carteolol merupakan antagonis reseptor beta adrenergik beta 1 dan beta 2 yang digunakan untuk mengontrol hipertensi ya, angina pectoris, antiaritmia dan antiglaukoma ya. Karena dia memblok juga beta 2 blocker, berarti bisa menyebabkan bronkospasma. Kemudian berikutnya adalah propranolol. Nah, propranolol ini juga merupakan menghambat kedua reseptor, yaitu beta 1 dan beta 2 reseptor. Juga digunakan untuk mengontrol hipertensi, angina pectoris ya, pencegahan pada migrain, kemudian mengontrol tremor esensial dan disaritmia pada jantung. Nah, ini tersedia pada dosis 10 sampai 20 mg 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian ada nadolol ya. Nadolol ini digunakan untuk mengontrol hipertensi, kemudian kondisi angina pectoris dan untuk pencegahan migrain dan antiaritmia jantung. Kemudian ada oxprenolol. Nah, oxprenolol ini juga merupakan antagonis reseptor beta adrenergik yang memblok kedua-duanya ya, beta 1 dan beta 2. Digunakan untuk mengontrol hipertensi, angina pectoris dan adanya gangguan pada irama jantung. Kemudian pindolol ini merupakan antagonis reseptor beta adrenergik yang menghambat keduanya, beta 1 dan beta 2 blocker, digunakan untuk mengontrol hipertensi arteri. Kemudian untuk kondisi angina pectoris, aritmia jantung dan sindrom hiperkinetik pada jantung. Kemudian timolol dan sotalol. Nah, kedua-duanya ini adalah memblok kedua reseptor beta, yaitu beta 1 blocker dan beta 2 blocker ya, dimana untuk timolol ini digunakan untuk mengontrol hipertensi ya, kemudian angina pectoris, juga digunakan untuk pencegahan migrain dan aritmia jantung. Begitu pula dengan sotalol HCl. Kemudian beta blocker yang memblok alfa reseptor. Nah, beberapa beta blocker juga mempunyai aktivitas yang dapat memblok alfa adrenergik ya, meskipun lemah, selain efek vasodilator dan spasmolitiknya. Nah, obat golongan ini sangat baik untuk pengobatan penyakit jantung vaskular karena mempunyai efek antihipertensi sehingga cepat mempercepat penyembuhan. Nah, meskipun demikian ya, perlu dipertimbangkan efek samping beta blocker pada umumnya, yaitu bronkospasma, kemudian gangguan vaskular perifer dan brakikardia itu tetap ada. Nah, kemudian contoh obatnya itu adalah adimolol, busindolol, labetalol dan pirimidolol. Kemudian transmitter katekolamin palsu. Nah, efek pemblokan adrenergik ini dapat ditimbulkan ya, tidak hanya oleh obat pemblok adrenergik tetapi juga oleh senyawa lain. Misalnya senyawa yang dapat menghambat metabolisme dan biosintesis dari katekolamin ya, yang disebut dengan transmitter katekolamin palsu. Nah, karena senyawa tersebut dimetabolisis ya menjadi metabolit yang tidak ada sangkut pautnya dengan norepinefrin, tetapi dapat menurunkan aktivitas adrenergik. Contohnya adalah alfa metil dopa dan alfa metil tirosin ya. Adapun mekanisme kerjanya adalah menghambat secara kompetitif enzim yang terlibat pada proses biosintesis katekolamin ya, di mana metil dopa ini bekerja dengan cara menghambat enzim L-asam amino aromatik dekarboksilasi atau dopa dekarboksilase sehingga menurunkan kadar katekolamin pada otak. Nah, alfa metil dopa ini digunakan untuk pengobatan hipertensi yang ringan, sedang atau berat. Nah, pada umumnya juga diberikan bersama dengan diuretika. Sedangkan alfa metil tirosin bekerja dengan menghambat enzim tirosin 3 monooksigenase atau tirosin 3 hidroksilase yang kemudian digunakan terutama untuk pengobatan feokromasitoma. Nah, kemudian penggolongan berikutnya adalah senyawa pemblok saraf adrenergik.
golongan pemblok saraf adrenergik ini strukturnya itu berhubungan dengan amin-amin pada simpatomimetik, tetapi gugus ujungnya berupa gugus amidin atau nitrogen kuartener. Dan pada umumnya senyawa pemblok saraf adrenergik ini digunakan sebagai antihipertensi yang efek sampingnya adalah hipotensi ortostatik, retensi natrium, diare, dan bradikardi. Contohnya adalah beretium tosilat, ya, debrisoquin sulfat, guanitidin monosulfat, dan guanfacin HCl. Nah, mekanisme kerjanya itu adalah bekerja dengan melepaskan norepinefrin dari tempat penyimpanannya pada perifer, ya. Melepaskan norepinefrin pada tempat penyimpanan pada perifer, ya, pada vesikel-vesikel pada ujung-ujung syaraf, ya. Nah, golongan ini memblok aktivitas adrenergik yang diperantarai oleh norepinefrin pada adrenoseptor dalam pembuluh darah pada penghubung postsinaptik, ya. Jadi dia menghambat kerja dari adrenergik, ya, yang dimana kita tahu bahwa persarafan adrenergik itu diperantarai oleh neurotransmitter norepinefrin. Nah, jadi dia akan menghambat aktivitas dari adrenergik tersebut, ya. Oke, cukup sekian untuk HKSA pemblok adrenergik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.